Bagaimana kita mengisi bulan Ramadan ini? Diawali dari awal hari. Awal hari itu kapan? Awal hari dalam Islam itu adalah ketika tenggelam matahari. Itu awal hari. Kalau hitungan Januari, Februari, awal hari itu jam 12 malam. Makanya orang malam tahun baru hidup mercon itu jam 12. Pus awal hari. Kalau Islam, awal hari tanggal 1-nya itu waktu azan maghrib, nah itu tanggal 1. 1 Syawal bukan terbit matahari besok. 1 Syawal itu waktu azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, itu udah 1 Syawal. Makanya habis itu Allahu Akbar, Allah. Habis maghrib takbir. 1 Ramadannya juga gitu. Nampak bulan. Petang sore tadi nampak bulan. Maka azan maghrib itu sudah masuk Ramadan. Atakum syahrun mubarak, sudah datang kepada kamu bulan yang banyak berkah. Ka'bah itu banyak berkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Ka'bah banyak berkah, tapi kita jauh dari Ka'bah. Nabi Muhammad banyak berkah, kita jauh dengan Nabi Muhammad. Jauh tempat, jauh jarak waktu juga. Tapi ada yang dekat dengan kita nggak dapat berkahnya, ya Ramadan. Nah, jadi Ramadan ini nggak ada alasan, karena dia datang ke kita. Ja'akum, dia datang kepada kamu. Syahrun mubarak. Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Maksud pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kata Imam Nawawi, artinya itu ungkapan. Ungkapan itu tidak bisa dipahami secara tekstual. Maknanya busyra, kabar gembira. Silakan datang ke rumah saya, 24 jam terbuka. Itu jangan dipahami secara tekstual 24 jam. Gerbangnya dikunci, security-nya ngunci, gembok kok. Terus apa maknanya 24 jam terbuka? Busyra, kabar gembira. Artinya saya senang dengan kamu, open house. Itu maksudnya. Nah, jadi makna pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, artinya kabar gembira. Supaya memperbanyak amal dan jangan sampai buat dosa. Gitu. Karena Allah sudah berikan kesempatan. Fihi lailatun, di dalamnya ada satu malam. Khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu sekitar 80 sekian tahun. Kalau kita dapat satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, maka kita ambillah kesempatan itu. Malamnya ibadahnya namanya qiyam. Dari mulai ba'da isya, sholat isya, sholat tarawih. Biasanya kalau di tempat kami habis sholat isya itu kultum dulu ngaji. Habis itu baru sholat tarawih, habis tarawih witir. Habis itu tadarus baca Quran, pulang ke rumah. Kira-kira jam 10 udah pulang ke rumah, 11, 12, 1, 2, 3. 5 jam, jam 3 bangun. Bangun sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Kalau tadi sudah witir, jangan witir lagi. La witrani fi lailatin, nggak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Lalu kemudian makan sahur. Dan di waktu sahur itu paling bagus menjelang azan subuh istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi nggak ada kosong sama sekali. Salat isya, kultum, salat tarawih, salat witir, tadarus, baca Quran, usahakan 1 juz. Bersama-sama 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, silaturahim. Pulang ke rumah tidur. Jangan lagi internet, TV mati semua, tidur. Tidur hanya membuat badan sehat supaya besok jangan sampai letoy. Habis itu bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Nggak usah witir lagi karena tadi di masjid udah witir. Lalu kemudian menunggu azan subuh, istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 wabil ashari hum yastaghfirun. Habis itu sholat subuh,
Biasanya habis sholat subuh ada ngaji, ngaji lagi. Habis ngaji terbit matahari, sholat sunat isyraq, lewatkan 12 menit. Habis itu aktivitas biasa. Di kantor, di pasar, di jalan. Sholat zuhur, jangan sampai nggak ke masjid. Qobliyah 4 rakaat, zuhur, ba'diyah 2 rakaat. Kerja lagi, aktivitas lagi. Asar, ke masjid lagi. Qobliyah asar, sholat asar. Ba'diyah tak ada. Dari asar ke maghrib jam 6. Pekanbaru 6.30. Kalau di Jawa mungkin jam 5. Kalau bisa setengah jam sebelum azan maghrib sudah duduk di rumah. Jangan lagi keluyuran nunggu azan maghrib. Nunggu azan maghrib itu di rumah. Baca Quran. Tadi udah baca belum? Kalau belum baca Quran. Lalu kemudian sampai maghrib. Nah, ini udah 24 jam ini amalnya. Siang amalnya siam, malam amalnya qiyam. Rubba shaimin, berapa banyak orang yang siam puasa, laisa lahu min syamihi, enggak dapat apa-apa illal ju', lapar saja. Kenapa lapar? Karena ghibah, cerita aib orang, namimah, adu domba, caci maki, sumpah serapah. Nah, ini kalau bisa jangan, hindari, memperbanyak zikir. Sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Usahakan khatam Quran sebanyak-banyaknya. Imam Bukhari khatam 60 kali khatam. Siang 30, malam 30. Berarti satu harinya khatam sekali. Siang sekali, malam. Sehingga 1 bulan 60 kali khatam. Lalu kita nggak bisa segitu, paling nggak sekali khatam jadilah. Jadi kalau habis subuh 2 lembar, 1 mushaf nih 10 lembar, 20 halaman. Jadi kalau 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya, itu 1 juz. Kalau kebetulan sibuk mengejar ketertinggalannya, itu ba'da subuh dengan menjelang berbuka. Jadi menjelang berbuka itu duduk bawa anak-anak supaya jangan mereka keluyuran buat acara-acara yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, ini amalan-amalan Ramadan ini kita sampaikan supaya jangan sampai. Ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, man hurima khairaha faqad hurim. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak dapat kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di luar Ramadan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadis sahih dalam Musnad. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di Ramadan, di luar Ramadan pun dia nggak dapat. Kenapa? Karena di Ramadan aja yang keutamaannya begitu dahsyat hebat, datangnya setahun sekali, dia sepele. Apalagi yang di luar Ramadan. Kadang kita bingung juga, kenapa orang sehat, duitnya banyak, kok bisa-bisanya dia menyepelekan Ramadan? Apa sebabnya? Jadi ada sahabat saya, dia punya pondok. Suatu ketika datanglah orang kaya, punya jabatan. Lalu orang kaya punya jabatan ini nangis. Nangis katanya, kenapa saya waktu kaya punya jabatan dulu nggak buat pondok? Dia cerita ke saya bilang karena duitnya haram. Karena di antara cara Allah menghukum orang buat haram, tidak terbuka hatinya untuk buat baik. Ada orang menganggap bangkrut itu laknat, sakit itu laknat. Bukan. Laknat itu adalah badan sehat tapi nggak sempat bangun malam. Itu laknat itu. Kok bisa-bisanya kita nggak bangun? Kok bisa-bisanya kita nggak merasakan nikmat yang dirasakan oleh orang dulu? Itulah yang laknat itu. Ramadan yang ditunggu-tunggu Nabi, ditunggu orang soleh, di bulan Rajab, Sya'ban, 2 bulan mereka nunggu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kok bisa-bisanya cuek aja dengan Ramadan? Berarti apa yang dicabut Allah? Yang dicabut Allah itu rasa.
Kalau sudah dicabut rasa memuliakan Ramadan, rasa rindu pada Ramadan, rasa ingin beribadah, nikmatnya sujud dicabut, nikmatnya qiyamul lail dicabut, nikmatnya khatam Quran dicabut. Faqad hurim, maka sungguh tidak dapat kebaikan lain. Nah, jadi kita motivasi terus, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kenapa kita tak cinta? Karena tak kenal. Maka kita kenali Ramadan ini dengan tausiah-tausiah.